Pagi itu, aku masak lodeh santan kesukaan Budi. Tanganku gemetar bahagia sambil aduk panci. Aroma gurih memenuhi dapur kayu kami di Sukamaju. Tapi, tiba-tiba, langkah Bu Sumarni di pintu. Rina, Budi nggak bisa santan. Dari kecil mual. Suaranya dingin menusuk. Aku matikan api. Tapi sejak saat itu, rumah berubah. Kami serumah, tapi hening kayak orang asing. Budi diam di tengah. Dan di dadaku, ada bara yang mulai panas. Sampai kapan aku tahan sebelum semuanya terbakar? Sejak aku menikah dengan Budi dan ikut tinggal di rumah ibunya di desa Sukamaju, hidupku terasa seperti memasuki dunia baru yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Desa ini tenang sekali. Pagi-paginya masih penuh kabut, ayam jantan berkokok dari segala arah, dan suara air mengalir dari irigasi di belakang rumah terdengar jelas. Kadang, kalau aku berdiri di depan pintu dapur sambil membawa baskom cucian, aku bisa melihat cahaya matahari menembus sela-sela dedaunan pisang di halaman belakang. Indah, tapi entah kenapa, akhir-akhir ini keindahan itu sering terasa sepi. Rumah tempat kami tinggal tidak besar, dindingnya kayu yang mulai pudar warnanya. Tapi bagi kami, terutama bagi Budi, rumah itu punya banyak kenangan. Disinilah dia lahir dan tumbuh, disinilah juga ibunya, Bu Sumarni, melewati tahun-tahun sendirian setelah suaminya meninggal. Aku tahu betul Budi sangat mencintai rumah ini. Dan aku, sebagai menantu, hanya ingin berusaha mencintai hal yang sama, termasuk penghuninya. Setahun sudah aku tinggal di rumah ini. Dan sejujurnya, aku masih sering merasa seperti tamu. Bukan karena Bu Sumarni galak atau kasar, tidak, beliau sebenarnya baik. Tapi entah kenapa, setiap langkahku di rumah ini selalu terasa seperti sedang diuji. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyalakan tungku kayu di dapur, menyiapkan air panas, dan mulai menanak nasi. Dapur ini kecil, tapi cukup nyaman. Dindingnya menghitam karena asap tungku, dan di sudut kiri ada rak bambu, tempat Bu Sumarni biasanya menaruh piring dan gelas. Aku sudah hafal betul letak semua barang di sini. Tapi kadang jika aku menaruh bumbu sedikit bergeser, beliau bisa langsung tahu. Rina, garamnya nggak di situ, Nak. Taruh aja di rak atas, biar gak lembab. Katanya suatu pagi sambil menatapku dengan senyum tipis. Aku langsung mengangguk. Iya, Bu. Aku berusaha tersenyum juga, meski dalam hati sering bertanya-tanya, kenapa hal kecil seperti itu pun harus sesuai caranya? Aku ingin dianggap mampu, tapi setiap petunjuk yang beliau berikan terasa seperti pertanda bahwa aku masih belum cukup bisa diandalkan. Aku tahu maksud Bu Sumarni sebenarnya baik. Beliau ingin mengajariku cara terbaik mengurus rumah, terutama karena sejak muda beliau terbiasa mengatur semuanya sendiri. Tapi kadang aku ingin bisa mengambil keputusan kecil tanpa merasa salah. Pagi-pagi seperti itu selalu penuh dengan hiruk-pikuk kecil. Budi biasanya sudah berangkat ke sawah setelah sarapan singkat. Kadang aku sempatkan menyiapkan bekal nasi dan tempe goreng untuknya. Sebelum dia berangkat, dia selalu sempat menggenggam tanganku sebentar, bilang dengan suara pelan, "Jangan terlalu capek ya, Rin." Ucapan sederhana itu buatku seperti penguat di antara hari-hari yang kadang terasa panjang. Setelah Budi pergi, rumah jadi lebih sepi. Hanya terdengar suara sapu lidi Bu Sumarni di halaman depan dan suara kayu di tungku yang meletup pelan. Aku lanjut bekerja, mencuci piring, mengelap meja, atau menjemur pakaian. Kadang aku mendengar Bu Sumarni berbincang dengan tetangga yang lewat. Suaranya lembut tapi tegas. Khas ibu-ibu desa yang sudah lama hidup dengan kesabaran dan kerja keras. "Rina, nanti siang masak sayur asam aja ya," kata beliau suatu kali.
berdiri di pintu dapur sambil membawa hasil panen dari kebun belakang. Aku mengangguk. Boleh, Bu? Saya juga kepengin bikin sambal terasi dikit buat pelengkap. Oh, tapi jangan pedas banget. Budi nggak suka yang pedas. Aku hampir tertawa kecil. Budi katanya nggak suka pedas. Tapi kemarin habis 2 potong tempe sambal buatan aku sambil bilang enak. Aku ingin bilang itu, tapi mulutku menahan diri. Aku hanya menjawab pelan. Iya, Bu. Saya kurangin aja cabenya. Banyak momen kecil seperti itu terjadi setiap hari. Tidak besar, tapi menumpuk. Kadang membuatku berpikir, apa Ibu Sumarni sadar kalau caranya menasehati justru sering bikin aku serba salah? Aku tahu, beliau sudah terbiasa jadi satu-satunya yang ngurus rumah ini. Sekarang, tiba-tiba ada orang baru masuk. Membawa cara berbeda. Cara yang mungkin dianggapnya aneh atau kurang tepat. Malam harinya, setelah makan, biasanya kami duduk bertiga di ruang depan. Aku menyiapkan teh manis hangat, Budi nengok televisi tua yang kadang gambarnya buram. Dan Bu Sumarni asik menenun tikar kecil dari pandan. Kadang suasananya tenang, tapi di dalam diam itu ada perasaan aneh. Kayak ada batas tipis antara aku dan beliau yang belum benar-benar hilang. Aku sering memperhatikan wajah Bu Sumarni diam-diam. Garis-garis halus di kulitnya bercerita banyak tentang masa lalunya. Aku tahu, beliau bukan tipe perempuan yang gampang menumpahkan perasaan. Mungkin karena itu juga, hubungan kami terasa canggung. Aku terlalu berhati-hati, dan beliau terlalu menjaga jarak dalam bentuk aturan. Pernah suatu kali, waktu aku mencoba bercanda, hasilnya malah bikin suasana makin kaku. Bu, kalau saya udah punya anak nanti, boleh dong ajarin cara bikin serundeng khas Ibu, kataku sambil tersenyum. Beliau menjawab datar, boleh, tapi nanti ya kalau kamu udah ngerti bumbu dasar dulu. Serundeng itu ribet kalau gak biasa. Aku mengangguk cepat, pura-pura tidak merasa tersinggung. Tapi malam itu, saat masuk kamar, aku sempat bengong cukup lama. Rasanya aneh, ingin dekat, tapi selalu ada jarak yang tak terlihat. Budi tahu aku mulai sering murung. Kadang dia mengelus kepalaku sambil bilang, sabar ya Rin, Ibu tuh sayang sebenarnya. Mungkin cuma belum terbiasa ada orang lain di rumah. Aku mengangguk saja. Meski dalam hati aku tahu, bukan sekedar belum terbiasa, tapi mungkin belum rela berbagi peran. Yang paling membuatku makin bingung adalah bagaimana aku harus bersikap. Kalau aku terlalu patuh, aku takut dibilang tak punya pendirian. Tapi kalau aku sedikit saja mencoba mandiri, kadang beliau marah pelan, seperti merasa tidak dibutuhkan lagi. Aku masih ingat satu sore yang membuatku berpikir lama. Saat itu langit mulai menua, suara jangkrik pelan-pelan muncul dari balik semak. Aku sedang menyiangi sayur di dapur, sementara Bu Sumarni sibuk menyapu halaman. Bu, panggilku kecil. Besok saya pengen coba masak lodeh santan lagi, boleh ya? Beliau berhenti, menatapku sebentar, lalu berkata tenang. Lodeh santan? Jangan nak. Budi dari kecil nggak doyan santan, katanya bikin mual. Aku mengangguk. Oh, baik Bu. Suara itu sederhana, tapi sejak saat itu, aku mulai merasa kehilangan ruang kecilku sendiri di rumah ini. Aku cuma ingin mencoba sesuatu yang berbeda, tapi seolah di sini bahkan rasa ingin berkreasi pun harus sesuai aturan. Malamnya, ketika Budi pulang, aku ingin menceritakannya, tapi kuurungkan. Aku takut ia di tengah, namun tanpa sadar ia melihat aku diam saja. Kamu kenapa, Rin? Capek ya? Enggak, cuma mikir aja. Tadi ibu bilang kamu gak suka santan. Budi tersenyum samar. Suka kok, asal gak kebanyakan. Tapi sudahlah, biarin aja. Ibu cuma khawatir. Kata khawatir itu menenangkan, tapi juga menyakitkan. Aku tahu maksudnya baik. Tapi bukankah terlalu banyak khawatir kadang bisa jadi kendali? Aku sering berdiri lama di teras malam-malam,
memandangi bintang yang berkelap-kelip di langit gelap Sukamaju. Anginnya dingin, tapi menenangkan. Di saat-saat seperti itu, aku sering bertanya dalam hati, aku bisa nggak ya benar-benar diterima di rumah ini? Atau aku cuma dianggap orang asing yang numpang? Di balik semua keramahan dan rutinitas yang tampak sempurna, aku bisa merasakan sesuatu yang samar tumbuh di antara kami. Rasa canggung yang pelan-pelan berubah jadi ketegangan. Bukan karena kami saling benci, tapi karena kami saling menahan diri. Aku menahan diri untuk tidak tersinggung, dan Bu Sumarni menahan diri untuk tidak kehilangan kendali. Rumah yang tampak begitu damai itu kadang terasa seperti tempat yang penuh teka-teki. Dan aku bisa merasakan, di balik semua keheningan pagi, di balik aroma kopi di meja makan, ada sesuatu yang menunggu waktu untuk pecah. Seperti bara kecil di tungku yang tampak padam, tapi sesungguhnya masih menyala, menunggu sedikit tiupan untuk menjadi api. Tidak ada yang aneh pagi itu, kecuali perasaanku sendiri. Entah kenapa, sejak bangun tidur aku merasa ada yang berbeda, seperti ada sesuatu yang akan terjadi hari itu. Udara masih sama, dingin dengan aroma asap kayu bakar yang selalu memenuhi dapur sejak subuh. Tetapi suasananya tidak lagi seramah dulu. Mungkin karena aku semakin sering merasa salah tanpa tahu sebabnya. 1 tahun sudah aku tinggal di rumah ini. Rumah kayu sederhana milik ibu mertua, Bu Sumarni. Aku sudah hafal setiap sudutnya. Dapur kecil di belakang, kamar tempatku dan Budi tidur, serta kursi bambu reyot di teras yang jadi tempat favorit Bu Sumarni menyeruput teh pagi. Aku hafal semua kebiasaannya. Pukul 5 berjamaah subuh, pukul 6 nyapu halaman, pukul 7 bersih-bersih dapur, dan seterusnya. Segalanya rapi, teratur, dan tak boleh ada yang meleset. Awalnya aku kagum, tapi lama-lama kebiasaan-kebiasaan itu terasa seperti tembok yang mengurungku perlahan. Aku tidak punya ruang untuk berbuat salah, tapi juga tidak punya ruang untuk berbuat benar dengan caraku sendiri. Sejak tinggal di sini, aku berusaha keras untuk menyesuaikan diri. Aku ingin menjadi menantu yang baik, tapi semua usahaku seolah tak pernah cukup. Setiap hari selalu ada kalimat yang terdengar seperti nasihat, tapi rasanya seperti teguran. Rina, kalau nyapu yang bersih, jangan cuma lewat. Atau, Rina, jemurnya jangan di situ, nanti nggak kering sempurna. Awalnya aku masih bisa menahannya dengan senyum. Tapi makin hari, rasa lelah di hatiku mulai tumbuh. Aku mulai sering diam, takut salah lagi, takut dikomentari. Pagi itu, aku menyiapkan sarapan dengan hati-hati. Aku ingin membuat sayur bayam bening dan tempe goreng kesukaan Budi. Aku tahu dia pasti suka. Aku memotong wortel dan jagung dengan rapi, berusaha memasak dengan tenang. Tapi baru saja aku selesai menumis bawang putih, suara langkah pelan yang sangat kukenal terdengar dari arah ruang tamu. Bu Sumarni. "Masak apa, Nak?" Suaranya terdengar lembut, tapi ada nada khas yang membuatku langsung siaga. "Sayur bayam, Bu. Pagi ini mau bikin yang seger-seger aja," jawabku, mencoba terdengar riang. Beliau berjalan mendekat dan mengintip isi panci. "Oh, tapi Budi gak suka bayam dicampur jagung loh. Dulu waktu kecil aja kalau makan begitu suka sakit perut. Kamu gak perlu repot bikin sayur itu." Aku terdiam. Sendok kayu di tanganku berhenti berputar. Senyumku menipis. "Oh, begitu ya, Bu. Saya gak tahu." Aku berusaha terdengar tenang. "Iya, Nak. Kamu kan belum tahu banyak soal kebiasaan dia. Dulu tiap makan bayam jagung pasti mules. Kasian, nanti malah sakit perut," katanya sambil tersenyum tipis. "Iya, Bu," jawabku pelan. Saat itu, sebenarnya aku ingin bilang bahwa kemarin Budi sendiri yang bilang rindu sayur bayam jagung buatanku. Tapi aku tahan. Aku tahu argumen seperti itu hanya akan terdengar seperti pembelaan. Dan pembelaan di rumah ini selalu dianggap bentuk perlawanan. Bu Sumarni lalu meninggalkan dapur.
meninggalkanku dengan panci yang masih menguap pelan di atas api. Aku menatap air mendidih itu lama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak ingin masak lagi. Siangnya, Budi pulang dari sawah dengan wajah cerah, membawa sebungkus lele yang baru ditangkap. "Lumayan buat makan siang," katanya sambil mengaruh ember kecil di dapur. Aku ikut tersenyum, tapi hatiku masih berat. "Mas, kamu benar nggak suka bayam jagung?" tanyaku akhirnya. Budi menatapku heran. "Sukalah, kenapa?" "Tapi tadi ibu bilang dari kecil kamu nggak suka. Katanya bikin sakit perut." Budi tertawa kecil. "Ibu tuh suka ingat masa dulu terus. Dulu aku emang pernah sakit, tapi bukan karena bayam. Kamu masak aja. Aku pasti makan apa aja yang kamu masak." Aku ikut tertawa, tapi hanya sebentar. Dalam hati aku mulai sadar. Kami hidup di bawah dua versi kebenaran. Versi ibunya dan versiku. Dan entah kenapa, versi ibunya selalu jadi yang lebih benar. Hari-hari berikutnya mulai terasa berbeda. Setiap kali aku mau melakukan sesuatu, aku selalu menebak-nebak. Ini nanti disalahkan gak ya? Dan tebakanku sering benar. Pernah suatu sore aku menjemur baju di tiang sebelah timur rumah. Sinar matahari masih cerah. Anginnya pun enak. Tapi baru sebentar Bu Sumarni datang menghampiri. "Rina, itu jangan dijemur situ, Nak. Nanti sore lembab. Dak kering sempurna." Aku buru-buru memindahkan jemuran sambil berkata pelan. "Iya, Bu." Padahal aku tahu persis. Sore itu hawa kering. Jemuran pasti cepat kering. Tapi aku tak punya niat untuk membantah. Kadang aku berpikir untuk bertahan hidup di rumah ini, satu-satunya cara adalah diam. Sampai di satu pagi yang lain, ketika semuanya tampak biasa, tapi ternyata menjadi awal konflik kecil yang membekas lama. Hari itu aku bangun dengan semangat. Semalam Budi sempat bilang, "Besok masak lodeh ya, Rin." Aku jadi pengen makan masakan santan. Aku tertawa waktu itu, membayangkan senyum Budi saat makan. Jadi pagi itu aku langsung ke dapur, menyalakan api, dan menyiapkan bahan. Tempe, labu, santan kental. Aku menumbuk bumbu pelan-pelan. Bawang merah, bawang putih, lengkuas, sedikit terasi, sampai harum. Dapur dipenuhi aroma gurih yang membuatku ingat rumah masa kecil di desa seberang. Aku bahagia. Rasanya seperti hari yang sempurna. Sampai tiba-tiba, suara langkah itu datang lagi. "Masak apa, Nak?" tanya Bu Sumarni dari pintu dapur. Suaranya datar, tapi mengandung sesuatu yang membuatku tegang. "Sayur lodeh, Bu. Budi pengen," katanya. Jawabku sambil tetap tersenyum. "Oh, lodeh? Pakai santan?" Nada suaranya berubah sedikit lebih tinggi. "Iya, Bu. Cuma sedikit aja. Biar gurih." Dia menatap panci itu lama sekali. Sebelum akhirnya berkata, "Rina, Budi itu nggak bisa makan santan. Dari kecil begitu. Kalau makan santan sedikit aja langsung mual. Kenapa kamu masak itu?" Aku terdiam. "Tapi, Bu," aku menelan ludah. "Kemarin dia sendiri yang bilang pengen." Tapi Bu Sumarni langsung memotong ucapanku. Ibu yang tahu anak ibu. "Kalau ibu bilang dia gak cocok, jangan dilawan. Kamu baru tahu dia. Ibu sudah dari dulu." Aku menunduk. Api kecil di bawah tungku terus membara. Tapi yang terasa panas justru dadaku sendiri. Tanganku gemetar saat mematikan kompor. "Iya, Bu," jawabku akhirnya. Beliau pergi, dan aku berdiri di sana sendiri, memandangi panci yang beruap tanpa tahu harus apa.
Uap santan itu terasa seperti ejekan. Seharusnya gurih, tapi sekarang cuma membuatku ingin menangis. Siang itu aku menyajikan sayur bening saja. Budi sempat bingung. Loh, katanya mau lodeh. Aku menjawab pendek. Ibu bilang kamu gak bisa makan santan. Budi hanya terdiam. Wajahnya antara bingung dan sungkan. Aku tahu. Dia ingin menjelaskan sesuatu tapi tak sanggup berkata apa-apa. Sejak hari itu, aku semakin jarang bicara di meja makan. Kalau makan bersama, suasananya kaku. Kadang aku pura-pura sibuk di dapur, biar tidak harus duduk lama di satu meja. Aku tahu, Bu Sumarni memperhatikan semua gerak-gerikku. Cara aku memotong sayur, mencuci piring, sampai cara menata piring di rak. Kadang dia memperbaikinya diam-diam setelah aku selesai. Membuatku merasa seolah aku tak pernah benar. Pernah juga saat Budi memuji masakanku di depan beliau. Ekspresi wajah Bu Sumarni langsung berubah. Sayurnya anak banget, Rin, kata Budi sambil tertawa. Aku tersenyum kecil. Tapi kemudian kulihat Bu Sumarni hanya diam. Setelah makan, tanpa komentar, beliau masuk kamar. Pintu kamarnya tertutup pelan. Tapi entah kenapa bunyinya terdengar berat. Aku menatap Budi lirih. Mas, ibu marah ya? Enggak, cuma capek kali. Jawabnya. Tapi aku tahu ia tak yakin dengan kata-katanya sendiri. Malamnya aku duduk di teras sendirian. Angin dingin bertiup dari arah sawah, membawa bau tanah basah yang khas. Bulan setengah muncul di langit, tapi sinarnya pucat. Aku memeluk lututku, mencoba menahan air mata yang dari tadi terasa di pelupuk. Rasanya seperti aku berdiri di antara dua dunia. Satu dunia di mana aku harus selalu sabar, dan satu dunia di mana aku ingin sekali didengar. Aku ingin keluargaku damai. Tapi kenapa setiap kebaikan kecil yang kulakukan justru menimbulkan ketegangan baru? Aku ingat saat pertama kali datang ke rumah ini, Bu Sumarni tersenyum padaku dengan hangat. Mulai hari ini, kamu anakku juga, katanya waktu itu. Tapi sekarang, setiap kali aku melihat matanya, aku sulit menemukan kehangatan yang sama. Ada jarak antara kami. Jarak yang tak pernah diucapkan, tapi terasa seperti tembok tinggi. Dan malam itu, aku sadar, mungkin bukan aku yang berubah, atau dia. Mungkin memang ada hal-hal yang tidak butuh sebab untuk berubah. Cukup waktu, dan diam yang terlalu lama. Aku tahu, konflik kami belum meledak. Tapi aku bisa merasakannya di udara. Bak api kecil di tungku yang tak pernah benar-benar padam. Suatu saat nanti, angin sekecil apapun bisa saja membuatnya menyala besar. Dan aku tak tahu siapa di antara kami yang akan terbakar lebih dulu. Malam itu adalah malam paling gelap yang pernah kurasakan di rumah ini. Budi pulang dengan wajah pucat lelah, mata merah karena debu sawah, dan mungkin juga air mata yang ditahan. Dia duduk di meja makan sebentar. Tatap kami berdua bergantian. Aku di sudut dapur, Bu Sumarni di kursi bambu pocok. Tak ada kata, hanya hening yang sudah terlalu lama mengikat kami seperti rantai besi. Dia berdiri tiba-tiba. Suaranya pelan tapi tegas. Besok pagi aku mau bicara sama kalian berdua. Ini nggak bisa terus-terusan. Lalu dia masuk kamar. Pintu ditutup pelan. Aku dan Bu Sumarni saling pandang sekilas.
Tapi cepat-cepat alihkan mata. Malam itu aku tak bisa tidur. Hati berdegup kencang, campur takut dan harap. Apa yang akan Budi katakan besok? Apa rumah ini akan pecah? Atau justru selamat? Pagi harinya, matahari terbit agak telat. Kabut masih tebal menyelimuti sawah Sukamaju. Aku bangun lebih awal seperti biasa. Tapi tanganku gemetar waktu nyalakan tungku. Suara kayu berderit di api kecil. Terdengar seperti jeritan kecil di dada. Bu Sumarni keluar kamarnya. Ambil sapu. Tapi gerakannya lambat. Seperti orang yang lagi mikir berat. Budi belum bangun. Sarapan pagi itu hening total. Tak ada obrolan. Cuma suara sendok beradu piring. Dan air dituang ke gelas. Budi makan cepat. Lalu bilang pelan, "Ibu, nanti sore setelah sawah, kita ngobrol di belakang ya." Bu Sumarni angguk pelan. Aku cuma diam. Pura-pura sibuk cuci piring. Hati sudah tak tenang seharian. Sepanjang hari aku kerja mekanis. Nyapu halaman, jemur pakaian, siangnya ke kebun belakang petik kangkung. Tapi pikiranku melayang terus. Apa Budi bakal bilang aku yang salah? Apa dia bakal suruh aku pulang ke rumah orang tua? Apa Bu Sumarni bakal marah besar? Setiap kemungkinan buruk muter di kepala seperti angin ribut. Sore harinya, matahari mulai condong ke barat. Langit jingga campur merah. Angin sepoi bertiup dari sawah. Budi pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya serius. Dia mandi cepat, ganti baju bersih, lalu keluar ke belakang rumah. "Rin, Ibu, ikut aku sebentar," panggilnya pelan. Aku dan Bu Sumarni saling pandang lagi. Mata bertemu sebentar, lalu turun. Kami berdua ikut berjalan pelan ke belakang rumah, di bawah pohon mangga tua yang daunnya sudah kuning beberapa. Pohon itu saksi bisu banyak cerita keluarga ini. Cabangnya lebat, akarnya menonjol dari tanah, dan angin sore membuat daun bergoyang pelan, tempat yang pas buat bicara hati ke hati. Kami bertiga duduk di bangku kayu reyot di bawah pohon. Budi di tengah, aku di kiri, Bu Sumarni di kanan. Hening lagi sebentar. Burung gereja berkicau samar dari dahan atas. Aku pegang ujung kain selendangku erat-erat, tangan berkeringat dingin. Budi tarik napas panjang, tatap kami bergantian. "Bu, Rin, aku gak kuat lagi lihat rumah kita kayak gini. Dingin, sepi, kayak orang asing tinggal serumah. Kalian berdua orang yang paling aku sayang, tapi sekarang malah saling jauh." Suara Budi bergetar sedikit. Aku lihat matanya berkaca, tapi dia tahan. Bu Sumarni menunduk. Tangan pegang ujung kain batiknya. Aku cuma diam, takut bicara duluan. "Ibu," lanjut Budi pelan. Suaranya hampir bisik. "Aku tahu ibu sayang aku. Dari kecil sampai sekarang, ibu yang jagain aku. Yang susah-susah urus rumah sendirian. Aku gak pernah lupa itu. Tapi sekarang aku udah punya keluarga sendiri. Rin istriku, Bu. Dia bukan orang luar. Dia bagian dari kita." Bu Sumarni masih diam. Bahunya bergerak pelan, seperti menahan isak. Budi tatap aku sekarang. "Rin, kamu juga. Aku tahu kamu udah sabar banget. Kamu hormatin ibu, kerja keras di rumah, masak enak tiap hari. Tapi kamu juga manusia. Kamu butuh ruang, butuh dihargai. Aku salah karena selama ini diam aja, gak bela kamu." Air mataku mulai netes pelan. Budi benar. Aku capek diam. Capek takut salah. Capek merasa kayak tamu. Tapi mendengar Budi bilang begitu, hatiku campur lega dan sedih. "Ibu," Budi pegang tangan Bu Sumarni pelan. "Aku sayang ibu. Selalu. Tapi aku juga pengen rumah tangga aku tenang. Rin bukan orang jahat, Bu.
Dia cuma pengen diterima, pengen jadi bagian keluarga kita. Tolong, ibu kasih dia tempat. Saat itu, keheningan terasa lama sekali. Angin berhembus pelan, daun mangga berguguran satu persatu. Aku tak berani tatap Bu Sumarni. Takut lihat amarahnya, takut lihat penolakannya. Tapi tiba-tiba, suara pelan terdengar dari sebelah. Suara tangis. Aku menoleh pelan. Bu Sumarni menangis. Bukan tangis kencang, tapi lirih. Bahu bergetar, tangan nutup muka. Air matanya jatuh ke tanah, bikin genangan kecil di bawah pohon. Budi peluk bahu ibunya pelan. Aku terpaku, tak tahu harus apa. Dia angkat muka perlahan, mata merah, pipi basah. Tatap Budi dulu, lalu tatap aku. Mungkin ibu yang salah, Bud, katanya dengan suara serak. Ibu cuma takut kehilangan kamu. Kamu satu-satunya anak laki-laki yang tinggal sama ibu. Anak-anak perempuan udah pada nikah, pergi. Rumah ini sepi banget sebelum Rina datang. Tapi pas dia datang, ibu malah takut. Takut kamu lebih sayang dia daripada ibu. Takut ibu gak dibutuhin lagi. Hati saya hancur mendengar itu. Selama ini aku pikir Bu Sumarni keras kepala, pengatur, tak mau berbagi. Tapi ternyata dia takut sendirian, takut dilupakan. Ibu gak sadar. Lanjutnya sambil usap air mata. Ibu ngatur-ngatur Rina karena pengen tetap punya peran. Pengen tetap berguna. Maafkan ibu, Nak. Katanya tatap aku sekarang. Ibu salah. Kamu gak salah. Ibu yang terlalu egois. Akhir mataku jatuh deras. Aku maju pelan. Pegang tangan Bu Sumarni yang kasar karena kerja keras bertahun-tahun. Bu, saya juga salah. Saya terlalu sensitif. Saya tahu ibu sayang Budi. Saya cuma pengen ibu sayang saya juga. Sebagai anak, sebagai keluarga. Dia genggam tanganku erat. Tarik aku peluk. Bau kain batiknya campur aroma kayu bakar yang khas. Peluk ibu pertama kali setelah setahun tinggal serumah. Hangat. Nyata. Budi tersenyum di belakang kami. Mata basah juga. Kami bertiga peluk di bawah pohon mangga sore itu. Angin berhembus pelan. Daun gugur seperti konfeti kecil. Tak ada kata lagi. Cuma pelukan dan tangis yang campur bahagia. Sejak hari itu, semuanya perlahan berubah. Bukan berubah drastis dalam semalam, tapi pelan-pelan. Seperti es yang mencair di bawah matahari pagi. Pagi berikutnya, Bu Sumarni masuk dapur waktu aku lagi siangin sayur. Bukan buat koreksi, tapi bantu. Rina, ini tambahin terasi dikit, biar gurih. Katanya sambil tersenyum kecil. Aku angguk. Iya, Bu. Cobain yuk. Dia ambil sendok, cicip, lalu bilang, enak, kamu pinter masak. Kata itu sederhana, tapi bikin hatiku meleleh. Budi notis perubahan itu. Dia tersenyum lebar waktu sarapan. Rumah hangat lagi ya sekarang, katanya. Kami bertiga tertawa kecil. Pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tak semua langsung sempurna. Kadang masih ada beda pendapat. Pernah aku masak santan lagi. Bu Sumarni bilang, dikit aja ya, Nak. Tapi kali ini nadanya beda. Bukan teguran.
Tapi nasihat ibu ke anak. Aku jawab, "Iya, Bu. Makasih ya udah ingetin." Dia tersenyum puas. Kami mulai ngobrol lagi. Sore-sore duduk di teras. Cerita soal tetangga, soal sawah, soal masa lalu. Bu Sumarni cerita tentang Budi kecil yang suka nakal. Aku cerita tentang masa kecilku di desa sebelah. Budi jadi penutup cerita. Bikin kami ketawa bareng. Dapur kembali ramai. Suara panci beradu, tawa kecil, obrolan ringan. Tak ada lagi keheningan yang dingin. Malah, sekarang sering ada lagu-lagu lama yang dinyanyikan Bu Sumarni sambil cuci piring. Aku ikut senandung dari dapur. Suatu malam, waktu bulan purnama menerangi halaman, Bu Sumarni panggil aku ke kamarnya. "Rina, ini ambil," katanya sambil kasih gelang emas tua. "Peninggalan ibu dulu, sekarang buat kamu. Biar kamu tahu, kamu bukan menantu. Kamu anak ibu." Aku peluk dia erat, tak bisa berkata apa-apa selain, "Makasih, Bu." Gelang itu berat, tapi hangat di tangan. Simbol penerimaan yang selama ini ku cari. Budi lihat itu dari pintu, tersenyum bangga. "Akhirnya rumah kita benar," bisiknya pelan. Kini, setiap pagi aku bangun dengan hati ringan. Dapur penuh aroma masakan. Bukan cuma makanan, tapi juga kehangatan keluarga. Bu Sumarni dan aku saling belajar. Dia belajar kasih ruang, aku belajar sabar lebih dalam. Budi jadi penyeimbang, tapi tak lagi terjepit. Kami sadar, rumah bukan soal siapa yang paling benar. Bukan soal menang kalah. Rumah itu soal hati yang mau mengalah duluan demi orang lain. Soal memaafkan, menerima, dan saling mengerti. Dan di bawah pohon mangga belakang rumah itu, kami belajar pelajaran terbesar. Keluarga yang utuh bukan yang tak pernah bertengkar, tapi yang selalu balik lagi setelah hancur. Sekarang, setiap kali angin berhembus pelan di sore hari, aku bisa dengar bisikan pohon mangga itu. Kalian sudah pulang. Dan rumah kami akhirnya benar-benar jadi rumah. Hangat, nyaman, abadi.